Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pak Reski, nama saya Merana Official dari kelas Sarceng B. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang sedimen vulkanik dan batuannya sebagai tugas pengganti kelas asinkronus. Oke, untuk konten yang akan dibahas yaitu ada 6. Yang pertama adalah terrestrial volcanism atau proses vulkanisme yang terjadi pada terestrial atau darat. Yang kedua adalah marine volcanism atau vulkanisme yang terjadi pada laut. Yang ketiga adalah volcanic sediment in facies yang saya pilih adalah oceanic ridge. Yang keempat adalah volcanic sediment in tectonic setting. Yang saya pilih adalah intraplate. Yang kelima adalah Pacis model secara vertikal maupun secara lateral. Yang keenam adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat PT ini. Oke, selamat mendengarkan. Oke, jadi sebelum membahas tentang proses-proses sedimentasi pada vulkanik, kita akan lebih dulu membahas tentang sedimen-sedimen yang ada, mulai dari pembagiannya serta hal-hal yang perlu diketahui tentang sedimen-sedimen yang ada pada vulkanisme ini. Jadi kayak yang udah diketahui, sedimen vulkanik itu adalah sedimen yang berasal dari hasil-hasil vulkanik. Bisa berasal dari apa? Bisa berasal dari gunung berapi, bisa berasal dari lava yang membeku juga. Nah, makanya itu ada 3, yaitu 1 juvenil, kedua aksesori, yang ketiga aksidental. Juvenil itu adalah fragmen yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi. Biasanya itu terbagi jadi 2, piroklastik dan hidroklastik. Piroklastik itu adalah hal yang didominasi oleh degas magma, dan hidroklastik itu adalah berasal dari erupsi yang berkontak dengan air. Yang kedua aksesori fragment, itu adalah fragmen berasal dari batuan magma berumur tua. Yang ketiga accidental fragmen dengan komposisi yang beragam. Biasanya itu kalau kita belajarin dari dulu itu dibagi berdasarkan ukurannya, yaitu mulai dari paling kecil dadas, ash, lapis, lalu blok dan bom. Selanjutnya kita akan membahas adalah proses-proses vulkanisme yang terjadi pada terestrial atau permukaan darat. Ini terbagi menjadi 3. Pada dasarnya itu adalah flow, fall, dan surge. Cuman flow itu nanti bakal dibagi lagi sebagai piroclastic flow dan juga sebagai lahar atau debris flow. Next. Seperti yang dijelaskan pada awal tadi, terrestrial vulkanisme itu terbagi menjadi 3 pada dasarnya, yaitu adalah fall, flow, dan surge. Cuman flow dibagi jadi 2, yaitu lokasi dan volcanic flow. Lalu kita akan menjelaskan mulai dari taper fallout. Taper fallout itu adalah endapan yang didasarkan dari letusan plastik. Jadi taper fallout itu adalah jatuhan debu-debu atau sedimen lainnya yang berasal dari letusan vulkanik. Biasanya itu makin jauh dari kepundan atau makin jauh dari sumbernya, yang ditemukan akan makin halus, berlapis tipis dengan sortasi yang baik. Bisa diartikan juga sebagai jatuhan abu vulkanik. Next, piroclastic flow. Yang kedua ini piroclastic flow adalah aliran, bahasa mudahnya adalah aliran lava, aliran sedimen yang tersusun dari sedimen padat dan gas panas yang terfluidasi, yang artinya dia mengalir seperti air, serta memiliki konsentrasi partikel yang tinggi. Biasanya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu block ash flow, scoria flow, dan foamy flow. Itu mungkin bisa berdasarkan dari kandungan gasnya. Lalu yang ketiga adalah volcanic mode dan debris flow, mirip dengan piroclastic flow, tapi memiliki komposisi polymeric, rounded, dan clay matrix lebih banyak dari piroclastic flow. Dan biasanya dia memiliki kadar air lebih banyak daripada piroclastic flow, jadi lebih cair, itu lebih viskos, makanya dinamakan mode. Yang keempat adalah piroclastic surge. Ini terjadi bila ada letusan freato magmatik. Aliran ini memiliki karakteristik kecepatan tinggi dan biasanya membentuk penampakan mirip awan yang meluas secara radial dari sumber dan bersifat destruktif. Karena surge ini tuh bisa menghancurkan semua hal yang di depannya itu, kayak misalnya dari pohon, dari rumah yang dilalui bakal dihancurkan oleh piroclastic surge. Karena kecepatan yang tinggi, biasanya endapannya memiliki sertasi, litologi, struktur, dan posisi yang tidak teratur. Karena mungkin ada high energi, jadi mungkin sertasi menjadi buruk. Oke, ini adalah contoh dari taper fallout. Jadi bisa dilihat nih, taper fallout itu berasal dari pipa kepundan dari letusan itu dan membentuk awan-awan, dan kemudian hasil sedimennya akan membentuk kawasan tipis-tipis karena jatuhnya merata seperti ini. Dan makin jauh tuh akan makin tipis. Bisa lihat pada ini kan ini tebal, bagian ujung dekat pipanya tebal, sedangkan bagian pada ujungnya tipis. Lalu ada juga bentuk flow. Bentuk flow ini nantinya bisa disebut juga sebagai sebuah lahar, dan ada kemungkinan dia akan melanjut ke dalam air dan akan dijelaskan pada nanti bagian 2. Lalu kita akan membahas tentang surge. Surge ini ada ilmu vulkanologi, biasanya dianalogikan sebagai gabungan dari piroclastic fall dan piroclastic flow. Dan kita bisa lihat nih, kan memiliki bentukan seperti awan yang radial dari sumbernya dan biasanya kita kenal sebagai udus gembel. Yang kedua adalah marine volcanism atau proses tektonik yang ada pada marine. Tipe vulkanisme pada lingkungan marine ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan terestrial. Yang membedakan hanyalah tempat pengendapannya. Kalau marine itu ada di laut, sedangkan terestrial itu ada di darat.
Biasanya pada deposit ini membentuk penampakan turbidite atau mengapung seperti endapan funis karena emang enteng kalau funis. Untuk eksklusifnya itu pada mari itu ditemukan ada dua, yaitu lava batal dan ice turbidite. Lava batal itu adalah lava basaltik yang keluar dari reka-reka bawah air dan langsung kontak dengan air sehingga langsung mengendap dan membeku dengan keamakan bulat-bulat seperti bantal. Lalu ice turbidite itu adalah lanjutan dari piroklastik flow yang tadi dijelaskan yang berusaha mencapai laut. Bagian dari flow yang berat berupa ash akan mengalami sliding pada kontinental slope dan akan membentuk endapan berupa ash turbidite. Karena dia ada arus turbidite sehingga dia membentuk pengendapan seperti ash turbidite. Yang ketiga kita akan membahas tentang vulkanik sedimen. Kali ini yang dipilih dari sekian banyak yang dipilih kan saya pilih dua, yaitu ada mid-oceanic ridge dan infraplate. Kali ini akan saya bahas tentang mid-oceanic ridge terlebih dahulu. Seperti namanya, Mortar mid-oceanic ridge ini adalah terletak di tengah dasar laut dan memanjang sesuai dengan kontak lempeng yang terjadi. Jadi misalkan kontak lempeng ini sekitar 10 km, maka akan ada mid-oceanic ridge sekitar 10 km. Tempat ini merupakan tempat paling produktif dalam penghasilan lava basaltik dan pembentukan kerak bumi yang baru. Jadi emang di tempat ini tuh banyak kerak bumi baru karena dia membentuk bukaan gitu lah, membentuk bukaan sehingga magma dari bumi bisa keluar dengan mudah dan membeku kena air. Mor ini juga bertanggung jawab pada siklus Wilson atau perluasan perlambatan laut. Sedimen vulkanik yang dihasilkan berupa hasil dari pembukaan magma yang bisa berupa pilo lava, dijelaskan tadi, piroklastik flow sudah aliran lava yang belum membeku, dan hasil tektonisme berupa vulkanik dexia. Umumnya, batuan yang pada fase ini dapat berasosiasi dengan sedimen-sedimen laut yang di sekitarnya, seperti padik sedimen, seperti batu bijang, lempung, dan batuan gamping. Umumnya lempung ini bisa berwarna merah atau kehijauan. Sekarang akan dibahas tentang lingkungan sedimen. Pengendapan sedimen vulkanik yang kedua yaitu intraplate continental volcanism yang biasanya berada pada lingkungan terestrial atau lingkungan darat. Fase ini tuh berasosiasi dengan gerakan eksesional dari perbentukan kerak bumi. Biasanya itu ada di darat kayak pertemanan sesar-sesar gitu. Hal ini membuka celah berupa reka-reka yang memungkinkan magma naik ke atas. Jadi emang karena dia ada tempat pertemuan antara kerak bumi, dia bakal banyak reka-rekaan yang terbentuk. Cerita seperti ini tuh bisa terjadi pada fase awal pembentukan continental sack basin atau alkogen yang tidak berkembang menjadi laut kristal tingkat lanjut. Atau bisa dibilang zona-zona yang tidak berkembang menjadi laut. Karena magma yang langsung naik, biasanya magma yang keluar dari zona ini bersifat basaltik atau bersifat basah. Walau terkadang memiliki sifat felsik atau asam sesuai dengan kondisi. Ciri khas pada daerah ini adalah magma yang bersifat ekstensif karena magma yang keluar terus kan melalui rekahan. Jadi magma bakal terus melebar dan memiliki lapisan lava yang tebal. Juga bisa ditemukan lembahan-lembahan terisi dengan lava serta bukit api sinderkon yang banyak pada daerah ini. Lapisan sedimen fluvial juga bisa menjadi selingan dari batuan magmatik di daerah ini karena emang ada pada darat ya bisa jadi ada kemungkinan akan kontak dengan sedimen fluvial yang ada seperti sandstone dan shale dan lain-lain. Lalu yang kelima akan dijelaskan tentang volcanic facies model secara lateral dan vertikal. Oke, untuk gambar ini diambil dari paper milik Celes tahun 2015. Jadi dasarnya itu volcanic facies model itu dibagi menjadi 4. Itu ada central facies, proximal facies, medial facies, dan distal facies. Hal itu dibagi berdasarkan jaraknya dari pipa kepundan atau dari vent atau dari sumber sedimennya. Bisa dilihat nih pada central facies dan proximal facies itu masih berupa batuan yang masih didominasi oleh batuan-batuan vulkanik kayak batuan intrusif, autobrexia, lava, dan lapilito. Tapi pada middle phase ini mungkin udah merupakan sisa-sisa dari sedimen-sedimen vulkanik terbawa jauh seperti lahar yang berupa aliran dan tufatan surut yang berupa sedimen-sedimen yang enteng sehingga mudah terbawa jauh. Tapi pada setelah phase ini menurut saya di setelah phase ini seperti peralihan dari fasies vulkanik dan fasies sekitarnya karena bisa kita lihat dari batuannya nih berupa intermediate center dan tuff karena jadi kita interpretasi bahwa batu-batuan di sini tuh udah tercampur sama batu-batu dari fasies sekitarnya bukan hanya batuan dari vulkanik. Oke, jadi bisa dilihat nih perbedaan fasies dari darat dan laut. Kalau menurut saya laut itu lebih sangat-sangat lebih kompleks daripada di darat karena mungkin lebih banyak proses kan di laut. Kalau di darat mungkin hanya proses dari vegetasi doang, cuman kalau di laut itu masih ada proses dari aquatik yang ada di sekitarnya. Jadi makanya dia sangat-sangat lebih ribet dan lebih sulit dicerna daripada volcanic facies model yang ada pada darat. Lalu ini adalah persebaran lateralnya bisa dilihat nih. Makin ke kanan makin halus, berarti akan menjauhi dari pusat. Ini adalah volcanic facies model yang secara vertikalnya, tapi pada sumber yang saya cari itu hanya ada proximal dan distal saja. Jadi tidak terlalu jelas, tapi emang paling jelasnya proximal dan distal itu berapa banyak batuan vulkanik dan plastik ya. Seperti itu, bisa dilihat pada gambar sendiri. Yang terakhir adalah referensi yang saya gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan laporan ini. Referensinya ada dua, yaitu paper Ansel dan paper Celes.
Jadi udah itu aja, sekian, terima kasih.